Halo pemirsa, salam Desaku Bisa, optimis Bengkulu maju. Saya menuju ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu mengusung visi mewujudkan desa maju, mandiri, sejahtera, berbasis keunggulan lokal. Dan saya akan berbincang bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Bengkulu, Bapak R.A. Deni. Wah, selamat pagi Pak. Wah, selamat pagi Bu Deni, apa kabar? Sehat banget Bapak. Bapak sehat gini? Alhamdulillah sehat. Ya, silakan dulu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Wah, jadi gini nih Pak, saya memang harus sedikit mengganggu kesibukan Bapak karena saya ada rencana mau keliling ke seluruh kabupaten meninjau posyantek yang ada di kabupaten nih Pak. Tapi sebelumnya saya harus sedikit memberikan informasi ke masyarakat tentang seperti apa sih Dinas PMD kita, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini memiliki tugas yang paling penting karena kita tahu masyarakat desa sudah terdepan. Nah, apa nih kira-kira tugas dan tupoksinya PMD? Iya, jadi memang betul PMD ini garda terdepan kita. Garda terdepan? Iya, karena kita kan melayani masyarakat. Provinsi Bengkulu ini kan ada 1.341 desa yang di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu pekerjaan ini pekerjaan berat sebenarnya. Tapi dalam pelaksanaan kami kan dibantu oleh bidang-bidang yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat, pembangunan pedesaan, pemerintahan desa itu sendiri, dan bidang kawasan. Inilah yang membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ini tadi. Nah, di tingkat kabupaten kita dibantu oleh dinas PMD kabupaten. Oh, di kabupaten? Iya, kabupaten. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan 9 kepala dinas PMD kabupaten. Inilah untuk mengolah desa-desa kita yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, nah yang lagi seru-seru istilahnya ini Pak, lagi tren. Ada istilah wah inovasi. Ayo dong semua orang berinovasi. Desa juga berinovasi. Kemudian juga ada istilah yang TTG. Ayo kita memanfaatkan teknologi tepat guna. Nah, saya pikir keduanya ini kayaknya beda-beda tipis nih Pak antara berinovasi atau memanfaatkan teknologi tepat guna. Apa ini penjabarannya Pak? Jadi memang TTG ini kan sebenarnya ini kan pekerjaan lama sebenarnya. Di mana berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2010 itu ini kan mencanangkan bahwa desa-desa kan kita harus maju. Desa harus maju. Harus maju. Jadi majunya bagaimana? Bisa maju apabila dia menguasai teknologi. Nah, oleh sebab itulah kita membuat adanya TTG itu tadi. Oleh sebab itulah TTG ini diikuti oleh seluruh desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dia bisa menjawab kebutuhan apa yang menjadi permasalahan di desa. Oke, berarti ada observasi dulu di lapangan ya Pak ya? Sebenarnya tidak harus seperti itu, tapi desa sendiri sudah tahu. Sebenarnya dia punya potensi apa yang ada di desa. Sehingga dia bisa membuat inovasinya apa, seperti itu. Nah, jadi kita mengharapkan inilah menjadi tonggak di mana desa ini bisa lebih maju, bisa menguasai teknologi dengan memanfaatkan sumber alam yang ada di sana. Nah, apa beda dengan inovasi tadi? Nah, kalau inovasi kan tinggal meningkatkan saja. Ya, meningkatkan saja daripada meningkatkan fiturnya. Nah, kan seperti itu sehingga bermanfaat oleh masyarakat. Apa yang ada di desa menjadi inovasi desa. Misalnya ada persoalan di bidang kewalahan, misal sekarang kita melihat mencari kayu bakar. Benar. Nah, kan itu. Nah, sekarang apa yang bisa dimanfaatkan? Sedangkan di desa itu kan banyak, apalagi di perkebunan kita di daerah pegunungan khususnya, ada di Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, kan banyak kopi. Kan seperti itu. Nah, di situ kan banyaknya mesin-mesin pengolah kopi seperti itu. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Tidak lagi menggunakan kayu bakar, tapi menggunakan dedak kopi sebagai bahan bakar seperti itu. Ini kan untuk meringankan. Apalagi situasi kondisi sekarang, pemerintah kita kan sudah menaikkan lagi LPG dan sebagainya. Ini kan pasti memberatkan masyarakat. Oleh sebab itu kita membuat dengan teknologi TTG ini bisa meringankan beban masyarakat, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kembali seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan dari TTG dan inovasi desa itu sendiri. Oke. Kalau seandainya kita mengkerucut nih Bapak ke kabupaten, ternyata ada lagi nih istilah yang perlu masyarakat ketahui seperti posyantek. Oh, saya pikir adanya posyandu aja, ternyata ada posyantek nih Pak.
pos pelayanan teknologi ini seberapa penting? Wajib nggak sih sebenarnya sebuah desa memiliki posyantek? Sebagaimana kita ketahui, ini adik-beradiknya adalah posyandu, seperti itu kan itu. Posyantek ini dalam teknologi, Iya, benar. dan posyandu masalah kesehatan. Benar. Kita mengharapkan, kita wajibkan setiap desa itu punya posyantek. Inilah dasar-dasar nanti posyantek ini bisa memberi inovasi tadi, bagaimana kita membuat teknologi-teknologi tepat guna itu yang bisa bermanfaat bagi desa, yang tidak merusak lingkungan, mudah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat itu sendiri. Oke, jadi ada pos pelayanan teknologi, bahkan Iya. ini juga ada yang katanya mandiri, ada milik desa ataupun juga kecamatan. Iya. Nah, jadi akan lebih menarik lagi ketika nih ya masyarakat desa juga ataupun juga pedesaan ini bisa mengolah di posyantek, ibaratnya bengkelnya ya Pak atau Iya, workshopnya bengkel ya. itu, workshopnya ada di tingkat desa. Nah, itu kan supaya enak. Ya, posyantek ini melihat situasi kondisi yang ada di kebutuhan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Artinya setiap individu nih misalnya secara umum pribadi, wah saya menemukan inovasi membuat tungku serbaguna. Apakah itu akan direkrut di dalam posyantek, Pak? Nah, itu tadi kan kita banyak masyarakat kita. Kan masyarakat kita kan punya inovasi. Terkadang dia punya sedikit menguasai teknologi, kan dia bisa melihat lebih jauh. Nah, ini yang dia buat ya, inovasi dia itu yang nanti kita masukkan dalam posyantek seperti itu. Wah, ini berarti pemirsa sama aja kayak jadi magnet ini ya. Betul. Yang ada di desa, apalagi jika kita melihat perkembangan generasi sekarang, misalnya mereka lulusan STM ataupun SMK, iya. bisa mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat, bisa melalui posyantek tersebut ya Pak. Posyantek itu Dan tentu tadi. pembinaan dari PMD Kabupaten dong Pak Iya. ya. Nah, artinya juga nih, apakah ketika kita melihat inovasi berarti harus dengan prioritas kepentingan masyarakat atau mungkin nanti bisa dikomersilkan di peralatan ini? Iya, jadi pertama memang harus kita inikan dulu tentang kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Ya, kalau memang ini nanti memang manfaatnya lebih besar, ini kan bisa dimanfaatkan oleh yang lain-lainnya. Oleh sebab itu kita mengharapkan betul inovasi inilah yang menjadi daya dorong untuk meningkatkan ekonomi ataupun meningkatkan pendapatan daripada masyarakat itu sendiri seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada observasi, kemudian juga masyarakat sudah bisa menentukan potensi yang Potensi tadi Bapak yang ada sampaikan. seperti itu. Nah, artinya juga bisa melihat bagaimana perkembangan ataupun juga lingkungan dari masyarakat jika di sana nih misalnya banyaknya adalah sampah dari ampas kopi, itu yang diolah, sawit itu yang Bisa diolah diolah juga. seperti itu. Nah Pak, kalau seandainya nih ya Pak, ada sebuah ide nih dari desa tersebut atau dari Pemkab tersebut, dan Pemkab tersebut melihat mana nih kawasan yang cocok, apakah dalam tanda kutip mereka akan menekan desa tersebut, oh ya kita mengolah produk ini saja di sini, atau harus menunggu dari inovasi desa? Jadi betul, sebenarnya kita kabupaten atau provinsi ini kan sifatnya kan memberi edukasi. Edukasi. Ya, kepada masyarakat tentang teknologi ini. Nah, kita tinggal lagi bagaimana masyarakat menyambut itu. Nah, kalau memang ini nanti produk mereka, inovasi mereka ini memang bermanfaat kepada orang lain dan tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, ini peran pemerintah lagi ada di situ. Nah, ini juga kita mengharapkan bahwa sekarang kan dicanangkan bahwa BUMDes ini kan harus maju nih, Benar. harus berkembang sebagai soko guru ininya di desa. Nah, kita mengharapkan BUMDes ini juga bisa merangkul daripada posyantek sebagainya. Ini produk-produk masyarakat ini bisa dikumpulkan ataupun dimanfaatkan, dibuat oleh BUMDes ini untuk dikembangkan lagi seperti itu. Oke, makanya paling penting itu ada komunikasi, informasi, edukasi yang Iya, disampaikan juga dari pemerintah kabupaten ataupun juga provinsi ya, sinerginya seperti itu. Nah, ini juga yang paling menarik. Kita tahu nih selalu digaungkan nih ada lomba teknologi tepat guna. Yang paling penting nih Pak dalam penilaian ini teknologinya atau pemanfaatannya Pak. Nah, Iya. karena teknologinya berarti wah ini yang terbaru nih, tren terbaru. Tapi kalau misalnya manfaatnya kurang, masuknya kemana dong nih Pak? Jadi kita manfaatnya yang penting dulu. Manfaat. Memang kita melihat teknologi kan berkembang terus, tapi Iya, benar. yang mana lebih cocok dengan masyarakat setempat. Walaupun teknologi kita tinggi, ternyata di masyarakat tidak bisa dimanfaatkan. Pertama bahan bakunya seperti Iya. itu, dan itu SDM-nya seperti itu tidak mampu. Untuk apa kita ini? Yang penting sekarang kan dengan TTG ini kita muat bagaimana alat ini mudah meriah ya, mudah dioperasikan, mudah biaya
perawatan dan sebagainya. Tidak merusak, yang penting tidak merusak lingkungannya, itu yang penting. Jadi manfaatnya yang kita penting, walaupun dia canggih betul ya, tapi tidak cocok mungkin tempatnya di desa. Oke, berarti belum bisa masuk ke digitalisasi atau misalnya seperti apa? Belum bisa kita bawa seperti itu. Seperti itu. Sekarang tuh karena ini kan yang kita fokus ini kan masyarakat desa mampu tidak menggunakan teknologi. Nah, kita di tingkat desa ini kan dapat kita katakan belum menguasai teknologi secara tinggi. Nah, jadi dengan teknologi yang tepat guna inilah yang bisa kita lakukan sehingga manfaatnya itu terasa di masyarakat dan masyarakat mudah untuk memanfaatkannya itu. Oke Pak, ini juga menarik ya ketika kita berbicara tentang bagaimana etos di masyarakat desa. Mungkin mereka lebih banyak fokus, mungkin ada yang berkebun, bertani, ketimbang harus memikirkan atau melakukan penemuan sesuatu. Seperti apa Bapak melakukan persuasif ke masyarakat desa kita melalui ke PMD Kabupaten? Merubah mindset, ayo generasi yang mungkin memiliki ilmu, terapkan di posyantek kita. Ya, jadi kan inilah peran ya, artinya peran tugas PMD Provinsi, PMD Kabupaten, para camat dan sebagainya. Apalagi kita kan ada disokong dengan pendamping desa. Nah, inilah kita mengharapkan desa-desa ini harus terbuka sekarang. Ya, terbuka dalam arti kata, dia harus bisa mengikut sertakan komponen-komponen ini tadi. Untuk menentukan apa yang mereka lakukan di tingkat desa, kan ada musyawarah desa. Nah, inilah yang kita buat, kita edukasi masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif seperti itu. Nah, kita pahami bersama dengan zaman teknologi terbuka sekarang dan masyarakat kita walaupun di desa kan sudah banyak mengenyam daripada minimal dia menguasai teknologi, ada mempunyai HP Android. Wah, benar. Nah, kan itu kan. Nah, dengan ini kan bisa belajar dia. Nah, ini kan bisa dikembangkan di tingkat desa. Nah, kita menyarankan bahwa desa ini harus support juga. Artinya dengan dana desa ini bisa dibuat suatu rangkaian kegiatan inovasi yang memang bisa mendukung ekonomi masyarakat setempat. Oke, berarti dari awalnya sudah harus ada satu manajemen, rancangan dan ide-ide brilian dari masyarakat dari desa masyarakat ya. itu. Nah, kita tinggal hanya mensupport apa yang mereka lakukan seperti itu. Oke Bapak, terima kasih nih Pak informasinya. Yang pasti nanti juga pemirsa saya sudah mendapatkan restu untuk bisa keliling kabupaten dan meninjau langsung seperti apa posyantek di kabupaten dan bagaimana manfaatnya di masyarakat kita. Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, kali ini saya berkunjung ke kantor dinas PMD Kabupaten Mukomuko yang memiliki visi mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang sejahtera, tata kelola pemerintahan Kabupaten Mukomuko yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan misi peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas pemberdayaan pengembangan kawasan pedesaan. Halo pemirsa RBTV, apa kabar nih? Ini hari ini spesial sekali saya hadir di kantor PMD Kabupaten Mukomuko. Ya, dan bersama saya adalah Bapak Haryanto, beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Mukomuko. Betul. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Sehat luar selalu. biasa sehat-sehat selalu. Oke, nah kita nih ya sebelum ke lapangan nih meninjau langsung bagaimana teknologi tepat guna ataupun juga inovasi yang ada di pedesaan, saya pengen ngobrol panjang dulu bersama Pak Haryanto. Kita kupas dulu seperti apa di Kabupaten Mukomuko. Pak, berbicara tentang PMD ini kan berbicara sepertinya orang tuanya para desa-desa Ya, nih. betul. Oke, berapa banyak sih sebenarnya desa yang ada di Kabupaten Mukomuko nih? Oh, desa di Kabupaten Mukomuko kita berjumlah 148 desa dan 3 kelurahan. 3 kelurahan. Jadi 151 desa dan kelurahan untuk Kabupaten Mukomuko. Oke, nah dari 151 pasti ya ada secara umum nih pembinaan yang dilakukan ke desa ini seperti apa? Apakah sebatas monitoring atau memang ada clue-clue tertentu yang diberikan untuk desa-desa? Pembinaan kita ke desa-desa banyak sekali Mbak Dewi. Yang mungkin salah satunya adalah monitoring. Kita monitoring dalam rangka di segala bidang ya, monitoring baik itu program dan kegiatan yang dijalankan, monitoring bagaimana kita untuk pemberdayaan masyarakatnya, monitoring kelembagaannya ya, monitoring BUMDesnya yang kita laksanakan juga. Kegiatan-kegiatan untuk pengembangan lain ya, kita untuk pembinaan ke desa itu bagaimana kita membina kelembagaannya, bagaimana kita membina pemerintahannya ya, bagaimana
kita membina ya sumber-sumber daya yang ada di masyarakat. Oke, kalau seandainya nih disuruh memilih nih Pak, Ya. membangun desa ini atau sebaliknya dimulai dari SDM-nya atau SDA-nya dulu nih? Kalau kita mau membangun desa, sebenarnya dari semua faktor harus kita bangun ya. Dari Dari semua semua faktor harus kita bangun. Tapi yang jelas utamanya kita SDM dulu. Karena SDM inilah yang sumber daya manusia ini yang akan menggerakkan potensi-potensi SDA itu. Kalau sumber daya potensinya ada, potensi alamnya ada, ya potensi lain-lainnya ada semuanya. Tapi kalau sumber daya manusianya nggak bisa menggerakkan, nggak bagus. Artinya memang kita penting dari sumber daya manusianya dulu untuk menggerakkan bagaimana menjadikan sumber daya alam yang ada di desa itu bisa menimbulkan perkembangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi sebelum ini saya pernah berbincang juga nih bersama Kepala Dinas PMD Provinsi Iya, bahwa betul. memang ternyata ada pembinaan yang dilakukan untuk sumber daya manusia seperti membuka peluang untuk bersekolah di Universitas Terbuka Betul, MOU. betul. Sudah Iya. sejauh mana nih perkembangannya hingga kabupaten? Untuk kerjasama dengan provinsi di Universitas Terbuka kita sudah menyampaikan, bahkan kita diharapkan kan kemarin 15 orang, tapi kita mengirimkan 20 orang karena memang peminatnya banyak ya. Kita menyampaikan dengan provinsi 20 orang perangkat desa untuk sekolah di Universitas Terbuka S1. Bahkan ada kawan-kawan di perangkat desa ini yang minta S2-nya. Maka untuk S2-nya belum ini. Mungkin PMD provinsi mungkin usulan untuk S2-nya juga untuk disekolahkan kawan-kawan perangkat, karena memang ada yang S1 untuk S2. Karena yang program sekarang kan S1-nya ya. Dan ini sudah kita sampaikan dengan provinsi bahkan, dan antusias perangkat desa untuk mengembangkan potensi mereka, pendidikannya sangat banyak, sangat luar biasa sekali. Oke, ini jadi akan lebih memperkuat bagaimana sistem pemerintahan desa apabila memang pemimpinnya juga dari segi Betul. pendidikan ternyata diperhatikan juga oleh pemerintah Betul, gitu. Jadi betul, tidak iya. melulu di desanya sendiri yang berjuang, tapi memang saling membackup. Iya, betul. Nah, Pak, kalau kita mulai menyinggung soal teknologi tepat guna yang ada di desa ya, posyantek itu menjadi istilah yang paling populer. Betul. Wajib atau tidak posyantek di desa ini? Kalau kita melihat posyantek ini, kalau wajib dan tidaknya kita harapkan wajib, Mbak Dewi ya. Karena posyantek itu pos pelayanan teknologi tepat guna di desa itu sangat penting. Bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi kreatif inovasi yang ada di desa, baik dalam bidang kerajinan, ya keterampilan, ataupun inovasi-inovasi lain berupa alat-alat yang memang dibuat oleh masyarakat yang bisa dimunculkan atau bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kalau saat ini kita berbicara tentang pos pelayanan teknologi nih, Pak. Iya. Memang ini menjadi wadah yang berdiri sendiri. Saat ini juga nih ada desa, ada pemerintahan kita dari Iya, betul. PMD. Apakah kita harus melakukan observasi di lapangan dulu? Apa nih teknologi yang dibutuhkan? Atau memang dari pihak Bapak yang menekankan, wah di sini bagusnya dibikin alat penggilingan padi, atau di sini sesuai dengan observasi lapangannya? Kalau terkait teknis itu kita juga di desa kan ada perangkat desa, juga ada tim-tim pendamping kita di desa yang memang mempunyai potensi-potensi. Itu digali dulu potensi-potensi yang ada di desa itu seperti apa yang bisa dikembangkan di desa itu, apa di bidang perkebunan, apa di bidang pertanian, apa di bidang perikanan, apa di bidang-bidang lain kerajinan yang dan semua desa kayaknya berbeda-beda potensinya, sehingga kalau sudah kita melihat potensi itu baru kita musyawarahkan, sebaliknya ini kita tetap. Kalau untuk masyarakat di desa kita, asas musyawarah mufakat itu yang paling penting. Betul. Kalau kita intervensi tapi salah di masyarakatnya nggak tepat, malah justru itu yang tidak jalan nantinya. Tetap musyawarah mufakat untuk memutuskan suatu hal yang ada di desa ini. Artinya memang observasi yang paling penting ya, seperti Iya, apa betul, kebutuhan masyarakat. betul. Nah, ini salah satu contohnya juga misalnya di Desa Penarik ya Bapak. Betul, nah, betul, ketika ya. di desa, salah satu desa tidak bermaksud untuk menganaktirikan desa lain, tapi apakah ada desa-desa khusus yang menjadi prioritas nih Bapak? Kalau untuk desa-desa khusus kita tidak ada. Kita harapkan semua desa itu tetap berlomba-lomba untuk mengembangkan inovasi teknologi tepat guna yang ada di desa. Hanya memang ada desa-desa tertentu yang memang menonjol di bidang itu, mungkin sesuai dengan skill ya, Oh iya, benar. skillnya, potensi dan sumber daya manusia yang ada di desa itu. Memang kalau sudah ada potensi-potensi itu yang unggul, artinya akan kita bina lebih lanjut, bina terus ya, sehingga betul-betul akan muncul. Kita tidak mengharapkan
hanya muncul di kabupaten, tapi kita muncul di provinsi, bahkan kita muncul di pusat ya, sehingga mengharumkan nama daerah kita. Oke, nah ketika kita juga tahu nih adanya inovasi pemanfaatan teknologi Iya. Desa. Nah, anggaran artinya memang kembali murni ke dana desa di Posyantek. Atau ada backup dari PMD nih? Kalau terkait anggaran, berarti memang kita relatif anggaran itu sebenarnya anggaran dana desa itu juga adalah anggaran APBD ya, karena kita ADD-nya kan dari dana DAU Pemda gitu loh. Artinya anggaran yang ada di desa ya pergunakan sebaik-baiknya oleh perangkat desa dalam rangka untuk menunjang kebutuhan yang ada di desa. Tapi untuk misalnya ada kreatif masyarakat yang memang itu menggunakan swadaya masyarakat sendiri, saya pikir tidak salah juga, karena kita berusaha bagaimana kita memberdayakan masyarakat sehingga betul-betul masyarakat dia merasa memiliki dan biasa mengembangkan itu. Karena kita harapkan begitu malah PAD desa itu nanti akan menimbulkan PAD desa kalau memang inovasi itu teknologi tepat bulannya dirangkum oleh BUMDesnya, BUMDesnya bisa menghasilkan pendapatan desa, dan pendapatan desa akan kembali lagi pada pembangunan masyarakat tentunya. Karena siklus dari BUMDes sendiri itu kan dari desa untuk masyarakat, Iya, kembali lagi ke masyarakat desa juga. Apalagi nih ya Pak, jika memang BUMDes juga bersinergi dengan Posyantek, misalnya dari salah satu contoh ya pembuatan CPO, ternyata peralatan dari teman-teman Posyantek. Jadi siklusnya tidak akan keluar dari masyarakatnya sendiri ya Pak. Nah, apabila nih Pak ada beberapa program-program, apakah ada nih program-program dari pemerintah pusat, provinsi atau di atas yang harus ditekan ke masyarakat kita di bawah gitu? Jadi atau memang inovasi dari kita saja gitu? Kalau untuk inovasi kita di pusat itu kita ada sinkronisasi kegiatan pusat, provinsi, kabupaten. Benar. Nah, sinkronisasi itulah ya dalam rangka juga untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, dan nanti akan timbulkan kegiatan di desa ya. Artinya memang sinkronisasi itu sangat penting, karena kita dalam menyusun anggaran itu kita harus ada sinkronisasi ya, baik dari RPJMP pusat ya, RPJMP provinsi ya, RPJMD kabupaten maupun RPJMDes di desa. Jadi sinkronisasi itu sangat penting sehingga program-program kegiatan yang ada di pusat sinergi dengan yang ada di provinsi, kabupaten maupun di desa, sehingga karena tujuannya sama tentunya, dari pusat sampai ke desa tujuannya sama untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, karena yang kita cukup tahu nih, apalagi kalau pemerintah provinsi juga ada beberapa program yang di desa yang dalam tanda kutip, ayo kita saling berlomba seperti desa wisata, desa digital. Nah, keduanya iya betul. Warkop nih yang terbaru ada Warkop digital. Nah, ketika itu hadir ketiganya, misalnya nih dengan penggunaan Posyantek, misalnya salah satu mesin untuk membuat cindera mata, lalu akan diadakan ke desa wisata. Seperti apa nih Bapak melihat perkembangannya ada di Kabupaten Muko-Muko? Kalau melihat perkembangannya ada di Muko-Muko, potensi-potensi sangat banyak Mbak Dewi. Potensi-potensi baik itu untuk menjadi desa wisata, desa digital, maupun desa-desa anti korupsi, integritas ya. Juga ada desa cerdas ya. Banyak ada desa inklusif, ada desa wisata. Jadi memang kita banyak potensi-potensi itu. Memang dalam rangka pelaksanaan kita memang ada beberapa hal terkendala. Terkendalanya memang kita dengan SDM. Makanya tadi ada untuk sekolah di UT tadi ya, kita mengembangkan SDM-nya juga. Mungkin kekompakan pemerintahan di desa, bagaimana mereka itu bersinergi dengan pemerintah desa, dengan masyarakat, dengan BPD yang ada, memang betul-betul untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Kalau untuk potensi kita sangat banyak ya di Kabupaten Muko-Muko, karena memang masyarakat juga heterogen ya dari berbagai, dan ini kita untuk masyarakat Muko-Muko siap untuk maju gitu loh. Bagaimana kita berusaha untuk maju dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oke, ini juga menarik nih Pak, saya agak garis bawahi tentang masyarakat kita yang memang heterogen berbeda-beda. Misalnya juga kita melihat di desa A ternyata banyak masyarakat yang berkebun. Di desa B misalnya ternyata lebih banyak kepegawaian negeri. Nah, seperti apa nih Bapak memulai atau menekankan etos masyarakat bahwa pemerintahan desa ini harus bisa membangun desa, membangun desa seperti itu? Betul ya, untuk makanya kita untuk desa, membangun desa ya, kita berusaha menyatukan elemen-elemen yang ada di masyarakat ya. Karena kita melihat ya, misalnya di suatu daerah kita di sekitar bendungan misalnya kan, artinya kan masyarakat di daerah persawahan ya. Oh iya benar. Iya, bagaimana kita memanfaatkan bendungan itu, membuat persawahan juga
inovasi-inovasi tertentu mungkin menjadi desa wisata persawahan gitu loh. Dan juga ada mungkin jadi bergabung dengan perikanan. Bagaimana persawahan itu membuat ini. Juga ada suatu daerah misalnya di daerah yang mungkin di Penarik yang kita kan banyak juga dari sana itu dari Jawa Tengah ya, dari Jepara dan lain, banyak kerajinan ya. Juga ada mekanik sehingga bisa menciptakan inovasi-inovasi yang berupa kerajinan ataupun mekanik. Juga di daerah lain ada juga yang perkebunan, karena kita mayoritas perkebunan. Ya bagaimana mereka menciptakan areal perkebunan itu yang memang mungkin mulai dari bibit, pemanfaatan sampai dengan hasilnya bisa menghasilkan, pokoknya semua itu berkolaborasi lah. Wisata seperti itu iya, ya, Pak? desa wisata juga seperti itu, berkolaborasi sehingga betul-betul menimbulkan hal yang lebih lah dari desa-desa yang lain. Oke, jadi kita ketahui tadi bahwa pemirsa bahwa di Kabupaten Mukomuko terdapat 151 desa Dan kelurahan. Dan juga 3 kelurahan ya, Pak? Ya, jadi 148 desa dan 3 kelurahan. Oh, 3 kelurahan, 148 desa dan 3 kelurahan. Nah, saya pikir PMD mungkin tidak bisa berdiri sendiri nih apabila kita berbicara pertanian, perkebunan, seperti apa nih sinerginya bersama dinas-dinas lain, Pak? Kita karena memang itu adalah program daripada visi misi kepala daerah tentunya. Pak Bupati dengan Ibu Bupati punya visi misi ya dalam rangka untuk mengembangkan Kabupaten Muko di segala sektor, di segala bidang. Artinya kita PMD yang mengenai desa, karena desa juga sasaran dari semua OPD. Desa ini juga bisa mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa. Kita bekerja sama dengan lintas OPD ya, dengan kita dengan Kominfo, bagaimana kita menciptakan desa-desa digital yang ada di Mukomuko. Dengan Kominfo, kita sekarang bersama dengan Kominfo menciptakan desa-desa digital, bagaimana kita menciptakan Siskudes yang online ya. Lalu kita juga bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga, bagaimana kita mengembangkan pariwisatanya. Karena yang SK-kan desa wisata juga adalah Dinas Pariwisata ya. Kita sudah punya 51 desa wisata. Untuk tahun ini kita tambahkan 2 ya. Itu nanti Dispora yang akan meng-SK-kan dan akan membina mereka untuk wisatanya. Juga dengan Dinas Kesehatan, bagaimana kita menciptakan desa siaga, desa sehat, membina kader-kader posyandunya ya. Jadi juga dengan dinas-dinas lain tentunya, Dinas Ketahanan Pangan tentang bagaimana kita melaksanakan 20% ketahanan pangan. Benar, ya. gitu. Dengan Dinas Sosial bagaimana kita melaksanakan BLTDD-nya ya. Jadi dengan semua dinas terkait kita bekerja sama dalam rangka membangun desa. Ya, jadi memang ini seperti menjadi rantai dan juga sistem Betul, ya, Bapak. betul, iya. Nah, Pak, terakhir nih, apa yang bisa Bapak sampaikan nih ke masyarakat kita, mungkin secara umum atau juga secara khusus nih untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Mukomuko, karena meskipun bentuknya adalah pemerintahan desa, tapi saya pikir memiliki potensi-potensi yang maju luar biasa bahkan untuk peningkatan PAD. Seperti apa motivasi? Kita untuk seluruh mungkin masyarakat ya, desa yang ada di Kabupaten Mukomuko, Joniga 3 kelurahan. Bagaimana kita ingin memajukan desa kita. Benar. Dengan segala kekuatan kita yang kita punya kekuatan ya, kekuatan masyarakat, kekuatan budaya kita ya, kekuatan potensi-potensi alam kita. Artinya itu bagaimana kita bersama-sama untuk mengembangkan itu sehingga kita kolaborasi bersama untuk membangun desa di segala bidang. Tentunya bukan hanya di satu bidang, tapi potensi-potensi yang ada di bidang tertentu itulah yang kita prioritaskan, sehingga ada prioritas-prioritas bidang yang harus kita unggulkan. Tapi tetap semua bidang, semua program harus kita jalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Kita tidak bisa menyampingkan program yang lain. Kita semua bidang yang ada di desa harus kita laksanakan semuanya. Makanya kawan-kawan perangkat di desa ya kita siapkan semangat kita ya, kemauan kita untuk melaksanakan program-program dan kegiatan apapun itu yang merupakan program pemerintah ya. Kita harus bersinergi dengan kecamatan, bersinergi dengan kabupaten, provinsi maupun pusat. Sehingga betul-betul tujuan utama kita untuk mensejahterakan masyarakat, menumbuhkan perekonomian di masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran itu akan terwujud. Oke, terima kasih Pak Haryanto bincang-bincang kita. Nah, tentunya menjadi harapan kita dengan hadirnya inovasi ataupun juga perkembangan teknologi tepat guna yang ada di desa, tentu kembali lagi membawa kesejahteraan yang ada di masyarakat. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mbak Dewi ya. Gini Bapak, saya ingin melaporkan kegiatan kita lomba di provinsi kemarin, di PMD provinsi. Kebetulan kemarin kita diadakan di Hotel Nala Bengkulu Pantai Panjang.
Dan alhamdulillah dengan berkat doa kita bersama dan usaha kita bersama, dengan menampilkan CPU Mini, alhamdulillah kita mendapat juara 2 dengan membawa desa utusan kita, yaitu Desa Penari. Oh gitu Bu Neti ya. Jadi yang hasil kita kemarin di Bengkulu lomba TTG kita kan CPU Mini ya. Ya, Oh, betul. kira-kira dari kabupaten apa aja ini kemarin yang ikut lomba TTG di kabupaten lain? Alat berupa alat apa aja gitu? Kebetulan kemarin yang diadakan di Provinsi Bengkulu itu ada 2 kegiatan, TTG Inovasi dan TTG Inovasi Unggulan, Pak. Kebetulan kita khusus Yang TTG Inovasi Unggulan ya kita ya. Kita di PMD Kabupaten Mukomuko itu mengikuti inovasi unggulannya, Pak. Unggulannya. Jadi alhamdulillah ya Bu Neti, kita terima kasih, artinya terima kasih pada kawan-kawan di bidang TTG yang telah ikut serta dalam kegiatan lomba inovasi unggulan di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah kita bersyukur mendapat peringkat kedua. Artinya kita mudah-mudahan ini menginspirasi lah, memberikan motivasi kawan-kawan desa lain untuk ikut, karena ini setiap tahun oleh PMD provinsi dilaksanakan kegiatan ini ya, sehingga kita persiapkan mulai tahun sekarang untuk persiapan tahun depan, inovasi-inovasi lain ya, dalam rangka untuk mengikut di provinsi ya. Dan desa-desa mudah-mudahan terinspirasi, termotivasi untuk semakin semua desa kita harapkan ikut menyiapkan lombanya, sehingga kita bisa lombakan nanti di tingkat kabupaten dan kita munculkan di tingkat provinsi. Dan insya Allah juga Pak, dengan kita mendapat juara kedua, insya Allah kita di bulan September kita berangkat ke Bandung. Oh, untuk mengikuti lomba tingkat nasional ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Oke lah Bu Neti, terima kasih banyak ini. Mudah-mudahan ya hasil kerja keras kita mudah-mudahan menubuhkan hasil yang maksimal. Amin ya. Amin, amin. Selanjutnya, saya menuju ke Desa Penarik. Di kantor desa ini memiliki visi melayani masyarakat desa secara menyeluruh, terwujudnya desa yang maju, sehat, dan transparan, dan misi mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja, meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa, meningkatkan sumber daya manusia, dan memanfaatkan sumber daya alam untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Tidak akan membedakan ras, suku, dan golongan masyarakat, serta melaksanakan dan meneruskan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke pemirsa, nih sekarang saya berada di ruangan spesial, di ruangan Kepala Desa Penarik, Bapak Supardi. Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Dewi. Iya, dan alhamdulillah beliau juga baru dilantik, jadi ini benar-benar masih fresh untuk menjalankan visi misi untuk membangun desa. Nah, kita sebelum meninjau beberapa peralatan alat CPO Mini ataupun juga pabrik CPO yang menjadi inovasi teknologi tepat guna, saya pengen ngobrol dulu nih, Pak. Kita ngobrol dulu secara umum nih untuk wilayah desa ini, perbatasannya di mana aja sih, Pak? Perbatasan Penarik pertama kali dengan air dikit Desa Seribulan. Itu batas turunan Simpang 3 sebelum Simpang Pabrik Seribulan. Yang kedua Desa Talang Medan. Itu perbatasan di Bukit Lah, kalau bahasa Penariknya Bukit Lah. Bukit Lah ya, gitu. Itu di perbatasan Agromoko. Ya. Dan dengan Desa Sidodadi itu batas Air Brau. Ya. Air Brau. Kemudian atas Desa Marga Mulia Sakti itu batas Pak Ocok Dewan. Tapi kami belum ada ininya, tubuhnya. Dan sebelah kanannya kira-kira 6 buah rumah habis gereja besar sebelah kanan.
Ya, sebelah kiri batas Pak Ucok. Oke, nah Pak, itu adalah batas-batas wilayah dari desa, dan kalau kita tahu nih jumlah kakak kisarannya berapa nih Pak? Jumlah kakak kita berjumlah sekitar 1057 kakak. Oke, banyak sekali ternyata. Nah, kalau misalnya dengan perkembangan jumlah kakak yang cukup besar, kemudian juga luas wilayahnya juga cukup ini ya Pak, luas ya? Cukup luas. Di angka kurang lebih 10 hektar lebih ya Pak ya? 10 hektar lebih. Oke, nah potensi wilayah ini, potensi desa yang kemungkinan ke depan akan Bapak kembangkan ini di bidang apa saja nih? Apakah pertanian, perkebunan, seni budaya, seperti apa? Insya Allah di pertanian, Bu. Lebih kepada pertanian, kepada ya. kebun sawit ya Pak? Kebun sawit. Wah, berarti penghasil CPO-nya juga besar ya di sini? Oh, besar kali Bu, kalau menarik nih Bu. Ya. Oke, atau jangan-jangan menjadi prioritas ini? Ya. Nah, berbicara soal desa nih, ada kegiatan-kegiatan rutin dong Pak di pedesaan, misalnya olahraga, kesehatan, pendidikan? Ada Bu, di bidang kesehatan, posyandu, Posyandu, rutin tiap bulan. Ada posyandu, 2 posyandu Bu di Penari ini. Ada 2 posyandu? Ada. Oke, kemudian kalau olahraga, perlombaan-perlombaan khusus? Perlombaan di bola kaki rutin, di futsal, di bola voli, putri, laki-laki. Oke, Siap Bu ya. Jadi ada potensi-potensinya. Nah pemirsa, yang kita ketahui juga bahwa ternyata memang ada program yang dari pusat perihal ketahanan pangan nih. Setiap desa pasti punya nih, karena di dalam tanda kutip dianggarkan 20% untuk ketahanan pangan. Apa nih proyeknya di sini Pak? Ya, kemarin Bu ada 20% tahanan pangan untuk budidayakan ikan lele. Budidaya yang Ikan lele, ikan nila, ikan mas. Ya. Artinya masyarakat yang melakukan atau Bapak hanya memberi bibit, seperti apa nih prosesnya? Jadi pemerintah desa memberi bibit ke kelompok-kelompok masing-masing, ditangani oleh Pak Kadus masing-masing. Oh iya. Jadi penarik ini terbagi 4 kadus. 4 kadus. Ya. Artinya sudah melakukan sosialisasi. Ya udah. Oke, nah itu dia yang paling menarik juga adalah program ketahanan pangan, yaitu dengan membudidayakan ikan nila, lele, Emas. dan juga emas. Itu juga akan kembali kepada masyarakat ya Kembalikan Bapak ke ya. masyarakat hasilnya. Benar sekali. Nah, kemudian nih berbicara desa sudah pasti nggak akan jauh-jauh ada yang namanya BUMDes. Ya. BUMDes di sini seperti apa perkembangannya Pak? Iya Bu. Bu Dewi, kami sudah mempunyai BUMDes ya? ya udah mempunyai BUMDes, di bergerak di bidang jasa. Jasa. Ya, jasa. Jasa apa aja nih Pak yang Itu dikeluarkan? ada yang ini alat pertanian, alat pertukangan, Oh, alat pertukangan. Pertukangan. Seperti mesin-mesin gitu ya? mesin Molen mungkin? molen, mesin penyedot air kami siapkan, seperti Yang disewakan berarti artinya Yang disewakan, ya. masyarakat yang berprofesi sebagai tukang itu bisa menyewa alat tersebut di BUMDes. bisa menyewa. Oke, artinya dengan anggaran yang dimiliki dari si pekerja tersebut, uangnya akan dikelola lagi pada BUMDes Dikelola ya. oleh BUMDes lagi ya. Oke, Tambah modal. benar sekali. Dan ini cukup menarik nih. Yang pasti ada kita harapannya ketika BUMDes ini berjalan, kemudian juga sirkulasi uangnya juga tetap berjalan dan kembali kepada masyarakat juga. Gitu. Apalagi kalau misalnya mau gotong royong, boleh pinjam alatnya. Boleh, ya. boleh. Oke, kemudian, nah seperti apa nih Pak perkembangan Posyantek? Kita tahu ada nama istilahnya Pos Pelayanan Teknologi di Desa. Apakah di desa ini ada yang mandiri atau seperti apa? Oh iya benar Bu Dewi, kami sudah mempunyai Polstekel mandiri. Posyantek mandiri. Ya, sudah mempunyai SK Gubernur. Bahkan sudah SK Gubernur. Sudah. Dan didampingi oleh Dinas PMD Kabupaten Mukomuko. Oke, artinya perkembangannya cukup luar biasa, sudah ada SK Gubernur, apalagi terbaru yang saya dapat informasi bahwa mengikuti perlombaan teknologi tepat guna dan juga menjadi juara 2 ya, juara Pak. 2, Saya ya. ucapkan selamat Ya. nih tentunya. Nah, pemirsa, artinya bahwa pengembangan teknologi tepat guna yang ada di pedesaan ini sangat penting ketika kita juga melakukan observasi apa nih yang paling perlu dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan teknologi tepat guna ini tentunya membantu kesejahteraan ya Bapak. Ya. Kemudian juga apabila kita berbicara peralatan, sudah pasti tidak memiliki polusi udara, tidak mengganggu lingkungan, justru akan menambah ekonomi masyarakat. Benar. Karena nanti yang akan saya tinjau nih ya, saya Ya. izin juga sama Bapak, kita akan melihat alat CPO ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Terakhirnya Bapak, apa nih harapannya untuk desa Bapak mungkin sejalan dengan visi misinya?
Oh, pertama kali ialah saya selaku kades yang baru, ya mohon kepada masyarakat, pertama kali masyarakat khususnya Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Moko-Moko, mudah-mudahan masa saya ini 6 tahun ke depan lebih baik lagi, lebih maju lagi Desa Penarik ini. Benar. Apalagi Desa Penarik ini desa sangat majemuk. Ada berapa ini Bu? Ya ada yang suku Jawa, suku Minang, ya suku Batak, suku Cina dan yang asli Bu. Ya bermacam-macam ada di Desa Penarik ini Bu. Itulah asal nama Desa Penarik ini Bu. Menarik semua suku yang ada di Penarik. Dan jangan lupa Pak, tentunya dengan sinergi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa membangun desa Penarik ini, Benar, Pak. ya. Oke, Pak, ngomong-ngomong kita bisa nih melakukan pengecekan atau saya pengen lihat usaha atau posyantek mandiri CPO. Boleh. Oke, boleh kita gerak ya, Pak ya. Oke, yuk. Kami akan meninjau mesin pres CPO Mini. Oke, nah tapi saya nggak sendirian ya. Saya juga bersama Ibu Kabit SDA dan DTG, dan juga Bang Anton. Beliau adalah fasilitator daerah Kemendes PDTTR. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol bareng. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini kayaknya lagi di bengkel langsung sambil Iya. melihat ini nama alatnya Ini nama alatnya mesin pres CPO. mesin Pres CPO. Yang gitu. kita pres adalah buah kelapa sawit Yang Bu. dipres buah kelapa sawit. Iya, Tapi menghasil. saya harus intro dari awal nih, Pak. Boleh. Apa nih yang menjadi dasar Bapak membuat mesin pres ini? Nah begini Bu, di perkebunan wilayah kita nih Muko-Muko kan hampir 90% perkebunan sawit. Dengan harga kita tahu sendiri pada umumnya harga CPO apa brondolan itu terlalu rendah Bu. Jadi petani tidak mendapatkan hasil. Jangan tuh balik pupuk aja membayar pekerja ada susah. Jadi saya berpikiran berinovasi untuk Kabupaten Muko-Muko kita mengadakan pembuatan mesin pres CPO yang kita nanti mendapatkan CPO dengan harga hampir 50% penghasilan dari keuntungan apabila brondolan tadi kita pres menjadikan CPO Bu. Dari hasil CPO aja kita dapat udah 50% ditambah lagi dengan keturunan dari CPO yaitu noten, kernel, cangkang dan sebagainya. Semuanya. Jadi alhamdulillah itu nanti sudah berjalan, sebagian teman-teman juga sudah pada ngikut di wilayah Muko-Muko. Kita pun lagi ini mau dikirim ke daerah desa-desa lain Bu supaya mengikuti, supaya apa tujuannya harga brondolan atau TBS bisa menaikkan petani penghasilan itu. Oke, pertama kali membuat alat ini otodidak, lihat YouTube atau seperti apa? Alhamdulillah saya keluaran dari PKS pabrik dari suatu pabrik nggak lama sih Bu, baru 23 tahun. Wow. Jadi Kemudian- sudah lama di PKS, saya sebagai mulai dari asisten sampai manajer juga mau mendapatkan itu. Begitu saya swasta hampir 7 tahun bekerja, nah karena ini harga sawit anjlok, jadi kita berpikir bagaimana pendapatan petani nanti bisa meningkat, menambahkan PAD atau hasil daerah juga Bu. Oke, saya pikir ini pasti ya menuju sempurna beberapa kali ya kegagalan trial untuk Pasti. mencoba alat. Sampai berapa kali waktu itu? Pasti Bu, karena kan kita ini inovasi sendiri Bu ya. Inovasi, karena kalau kita beli pabrikan harganya kan nggak terjangkau Bu sama masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat nanti bisa membeli dengan harga yang cukup relatif, yang terjangkau sama sekali. Dengan perawatannya, dengan pengoperasian mudah, jadi masyarakat bisa memiliki Bu. Oke, Alhamdulillah. modal awal pertama membuat mesin ini, how Iya. much money? Berapa banyak uang yang dikeluarkan ya? Nah keluar ini anggaran itu sekitar hampir 15 jutaan. 15 juta. Nah, Maka apakah sesuai dengan hasil yang nanti didapat? oh tentu, kita hitung sekarang mulai dari brondolan. Jadi sekarang brondolan kita ini harga 1.200 Bu. Jadi kita ambil ke 30%. Kalau brondolan itu rendemennya ada namanya hasil murni itu hampir 40%, lebih 30%. Jadi kalau kita olah modal sekarang ada 3.000 di 600, modal tambah upah kerja
4.200. Nah, kita jual aja di angka 7.500 sudah mendapatkan 2.500 per kilonya dari CPO. Oke. Bayangkan kalau 20 ton, Bu, udah 80 juta Mas. Oh, mau lah kayaknya punya mesin ini satu. Oke. Dan tentu kita harapannya ketika adanya teknologi tepat guna yang di tengah-tengah masyarakat dan juga observasi tentunya Bang Anton ya, Bu Kabid dan juga Pak Kades yang diawali dari observasi dan kebutuhan masyarakat ini mampu mengembangkan ya Bapak. Iya. Bahkan ini menjadi peralatan yang bisa dalam tanda kutip dikomersilkan Iya. ke desa-desa atau ke tempat lainnya mungkin yang membutuhkan ini ya Alhamdulillah, Pak. Bu, kita sudah kirim ke alat ini ke Kalimantan Timur, Ke Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan. Pulau Nias, Pulau Nias. Siak, sama Jambi, Bu. Kebetulan tadi malam pun ada juga orang Saralangon datang juga kemari, mau nginap karena kita mau acara. Mereka sudah berdatangan ke desa lain. Nah, sementara desa kita sendiri, kita SP1 udah mulai membangun, Bu. Oke. Kita berdiri sana dan ada juga sebagian di situ ada juga udah mengikuti gerak kita. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai ngikut tahu kita bisa, Bu, buat CPO kita harus maju. Jangan terdoktrin dengan harga perusahaan saja. Masa kita yang nanam, kita yang mukul, orang lain yang menikmati. Oke, Jadi ini mau kita Kalau saya selesaikan. lihat relasinya kan cukup jauh-jauh. Ini Iya. relasinya tahu dari mana? Medsos atau misalnya platform digital gitu? Saya medsos di YouTube, saya subscriber saya udah 5.525, penonton udah 122.000. Sebagai subscriber, selada inovasi saya di YouTube penuh. Alhamdulillah dari Medan, dari Siak, utusan Kalimantan sudah datang. Oke, ini kan berbicara soal ilmu. Bapak juga punya YouTube. Kayaknya bapaknya nggak pelit ilmu nih, Pak. Nggak. Why? Kenapa Bapak tidak pelit ilmu? Gitu? Saya tidak punya ilmu karena ilmu itu bukan dari saya, karena ilmu itu udah datangnya dari Tuhan, Bu. Harus saya Amin. sampaikan kepada orang, pada sesamanya, Bu. Oke, dan kemarin juga ternyata nih Bang Anton dan juga Bu Kapit ternyata sudah berhasil membawa ke lomba teknologi tepat tingkat provinsi dan menjabat juara 2. Apa yang Bapak rasakan, bahkan ini juga sudah SK Gubernur ketika mengikuti perlombaan, merasa dalam tanda kutip ya Pak, merasa bersaing nggak sih dengan potensi desa atau teknologi yang lain pada saat itu? Saya yang pertama saya bersyukur pada Dinas PMD, Bu, karena sudah lama saya menggerakkan ini. Alhamdulillah Dinas PMD sangat tertarik bekerjasama, mereka mencari inovasi. Jadi saya tidak merasa bersaing dengan teman yang lain, tapi saya ingin memajukan untuk bersama, Bu, untuk kepentingan bersama. Oke, sampai akhirnya mendapat juara 2. Apa yang Juara Bapak 2 rasakan? provinsi, kita merasa senang, Bu, bangga, Bu, bisa mengharumkan Kabupaten Muko-Muko walaupun dengan apa adanya. Oke, tapi tepuk tangan dulu dong. Ini sudah menjadi satu apresiasi ketika teknologi tepat guna yang dibimbing, dibina, dan juga dipantau selalu oleh PMD ini ternyata bisa berhasil membawa nama besar desa ini Desa juga. penarik kita, Pak Kades Luar kita. biasa. Dan juga ini tentu harapannya bahwa bisa menjadi berkembang dengan pesat. Pak, kalau soal bagaimana proses kerja dari mesin ini seperti apa? Mesin kerja ini, gerondolan itu nanti kan kita rebus, Bu. Rondolnya direbus. Direbus, sudah direbus selama hampir 40 menit. Jadi kita masuk press kemari. Masuk di sini. Press. Nah, begitu nanti press masuk, disinilah sampah keluar semua. Di sini ada CPO keluar, Bu. Oke, Jadi mint oilnya. Iya, itu namanya crude oil kan, CPO, palm oil. Jadi disinilah nanti ada proses lagi pemasakan antara solid sama CPO ditambah dengan air sekitar 40%. Direbus lagi, barulah kita suling, ambil CPO-nya sesuai standar yang kita harapkan oleh buyer. Ini maaf, buyer kita pun sudah ada, Bu. Kita jauh-jauh datang tuh bapak kita. Supaya apa? Kita tidak tertipu dengan mediator-mediator lain karena kita arahnya satu pintu dengan buyernya, pembeli Oke, CPO. jadi sesuai kebutuhan keinginan. Kebutuhan, misalnya ada standar sana FF-nya berapa, mesurnya berapa, air berapa, kotoran berapa. Jadi kita dapat mengirim sesuai itu. Jadi nanti ke depan ada berapa titik di Muko-Muko, bahkan desa lain SP1 Manjunto pun mau datang kemari, desa-desa mau berkunjung ke kita. Jadi kita welcome aja, Bu. Oke, welcome buat semuanya. Kita Iya. kembali ke mesin ini. Nah, Iya. untuk penggeraknya, Pak, Nah, ini penggerak kita adalah diesel 8PK. Jadi untuk menggerakkan mesin ini adalah gearbox ini, Bu. Jadi gearbox ini memutar di sini press. Ini bentuk Iya, proses kompeor. Nah, begitulah sampah, keluarlah CPU. Ya, cukup sederhana untuk perawatan dan mengoperasikan, sangat sederhana. Oke, Tidak ini ada. kemarin sempat dibawa ke TTG, jadi Iya. bisa dikatakan semi portable dong, Bang. Bisa dibawa kemana Bisa. saja. Ini diangkat pun bisa, Bu. Oke. Orang Orang 4 maksudnya. Oke, berarti ini untuk kapasitas berapa kilo? Ini kapasitas yang paling mini 200 kilo per jam, Bu. 200 kilo per jam. Ini, jadi 200 kilo per jam itu berondolan dalam 200 kilo kita olah menjadi CPU habisnya 1 jam 200 kilo. Jadi itu disuruh menghasilkan berkisar
30% CPO. Oke, dari peralatan ini ada bahan-bahan yang cukup sulit didapat nggak untuk Tidak. rangkaian ini, Pak? Nah, berawal dari inovasi, ini kalau Ibu lihat, ini sempurna. Cuma ini beli aja yang memang Mbak Prian. Kalau seandainya saya buat bisa sendiri, saya buat sendiri. Kebetulan ini, Ibu tahu, ini kopelan mobil. Ini dari Iya, kopel mobil, silang Pak, dan carry. mobil ferry, Bang Andi. Oh, carry. Jadi gunanya supaya ini fleksibel, ini tidak rusak, goyang gearbox tadi. Nah, di sini ada per ini, Bu. Ada fer juga. Per bekas juga kita tempel di sini, per mobil meja atau mobil. Oh, bekas mobil juga. Iya, jadi ini pun ini ada suatu bandulan timbangan itu, Bu. Jadi kita manfaatkan. Nah, jadi Yang ini timbangan bayi. Oke, ini. Oke, jadi memang Bang Anton ada barang-barang bekas yang mungkin kita tidak bisa kita terpakai, manfaatkan. yang ternyata bisa Jadi dipakai betul-betul untuk kita teknologi berinovasi lain. apa yang ada di lapangan. Kadang-kadang kita sulit mendapatkan, harus dari pusat. Sebagian yang kita beli, sebagian dari barang-barang yang bekas. Tapi kalau orang teman-teman itu sebenarnya aku minta standar ya, kita buatkan standar dengan nominal berapa sekian, nah kita buat gitu, Bu. Oke. Bahkan kita mau bangun di Ipu, Bu, kecamatan Ipu, kita lebih besar, lebih semi otomatis. Oke. Jadi udah tergiur Kabupaten Muko-Muko sip nanti. Campuran. Oke pemirsa nih, bersama saya Bang Antoni, beliau adalah fasilitator daerah Kemendes PDTTRI. Dan tentunya beliau ini yang paling dekat ke masyarakat. Insya Allah. Bang, Ya. dekat dengan masyarakat, kemudian kita tahu adanya Posyantek. Seperti apa nih Bang untuk hadir di Posyantek? Apakah melakukan observasi di awal dulu? Atau mungkin dari pihak Abang yang memberikan ide ke Posyantek atau ke desa tersebut untuk pengembangan teknologi? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Terkait dengan Posyantek ini, kita harus pertama kita langkah itu pembinaan dulu. Pembinaan secara face to face antara dinas ke desa. Jadi kita uji petik ke desa, memberikan inovasi, bahwasanya inovasi ini penting. Penting pertama, kenapa pentingnya? Untuk meningkatkan status desa, Mbak Dewi. Syarat salah satunya untuk meningkatkan status desa itu berkembang ke maju ke mandiri, itu adalah satunya itu inovasi desa. Inovasi desa. Iya. Oke, jadi memang ketika sudah ditemukan apa yang menjadi objek sasaran, artinya ada pembinaan selanjutnya Iya. atau seperti apa? Insya Allah untuk tahun 2022 kita secara signifikan pembinaan, monitoring sudah kita laksanakan. Alhamdulillah kita mendapat juara 2 seprovinsi Bengkulu terkait dengan inovasi TTG unggulan. Sudah di SK-kan Gubernur, insya Allah tanggal 17 Agustus nanti kita ke kantor gubernur. Oke, Ya. nah ini juga menarik nih kalau kita membicarakan Posyantek secara umum. Bang, di kabupaten ini ada 140-an desa. Iya, Nah, benar. seperti apa nih Abang bergerilya gitu ke masyarakat desa kita untuk memberi motivasi, karena yang paling penting adalah Iya. motivasi ke masyarakat desa. Jadi langkah awal kami dari dinas itu Mbak Dewi, pertama kami mengundang salah satu desa prioritas. Karena desa prioritas ini yang menjadi percontohan supaya nanti desa yang lain ikut. Di antara 148 desa itu kami temukan ada sekitar 10-25% 10 sampai yang 20. sudah ada inovasinya. Itu masih sedikit atau Masih kategori? sangat sedikit. Tantangan ya. Ya, tantangan sangat berat bagi kami. Karena apa? Inovasi ini tuntutan dari Kementerian Desa, tuntutan dari kami di Dinas PMD itu, mereka itu harus merekrut masyarakat miskin. Nanti kita bisa lihat di lapangan itu ada ibu-ibu nanti yang bagaimana pekerjaan ini dilaksanakan. Dan seterusnya, untuk ke depan insya Allah kalau tidak ada halangan untuk tahun 2023 kita adakan pembinaan lebih lanjut, kegiatan inovasi desa, kegiatan teknis di desa. Jika ini berjalan, insya Allah lebih dari 50% di desa Kabupaten Muko-Muko akan kita ikutkan di lomba-lomba berikutnya. Oke, artinya memang dengan adanya kemajuan teknologi bahkan muaranya ini membuka lapangan pekerjaan. Iya benar. Jadi di sana izin Mbak Dewi di dalam alat ini itu mempekerjakan nggak salah itu ada sekitar 10 ibu-ibu yang pengangguran. Jadi mereka mengambil gajinya dari hasil ini saja. Iya. Dari hasil ini
dikelola, dijual dengan ya di atas 5.000 per kilo. Besar loh. 5.000 per kilo dari hasil pengelolaan itu, gajinya dari kernelnya, dari sabut sawitnya, dari cangkangnya itu dijual, ada yang 1.000 per kilo, ada yang 2.000 per kilo. Dari sanalah kita merekrut lapangan pekerjaan sesuai dengan SDGs desa. Oh iya, benar sekali. Dampaknya ini Iya. artinya pada ekonomi, ketika ekonomi Iya. membaik maka kesejahteraan masyarakat Iya. juga membaik. Betul, dalam rangka peningkatan ekonomi desa, Peningkatan ekonomi desa. mengurangi angka kemiskinan. Benar sekali. Nah, pada saat perlombaan kita kulas sedikit Ya. nih, ketika perlombaan TTG berarti semua alat ini dibawa. Ini Ya. adalah alat yang Alat untuk perebusan. Oh, ini alat perebusan yang pertama. Ini pertama, sebelum dimasukkan ke sini, brondolnya tadi, sawitnya tadi direbus dulu. Direbus dulu. Setelah direbus baru kita masukkan ke dalam wadah. Wadah ini maka berhasillah ada namanya ampas. Ada ampas. Ampasnya seperti sabut tadi, cangkang tadi. Ini untuk keluarnya cairan CPO-nya. Oke, nah abang Ya. yang membawa teman-teman ini Ya. pada saat perlombaan gitu. Wow. Apa you feel gitu? Apa yang Wah. dirasakan ketika ya kalau kita bercerita lomba ada juara 1, juara 2, Iya. persaingan tidak mungkin ya Ya. walaupun ini kompetitif, apa yang terjadi pada saat perlombaan, melihat yang lain atau optimisme terhadap alat ini? Bang? Pas kami berangkat itu kami sangat optimis mendapatkan ibaratnya penghargaan dari pihak provinsi karena ini adalah salah satu alat inovasi Yang unggulan bermanfaat. ya bermanfaat yang mengurangi angka kemiskinan, yang merekrut lapangan pekerjaan. Jadi kami berharap untuk membawa ke lomba tingkat provinsi, kami hanya hanya berharap alat ini diketahui oleh masyarakat umum di Indonesia. Di Indonesia loh, karena alat ini sudah sampai ke Kalimantan, ke Sumatera Barat, di luar provinsi. Nah, yang kedua, masalah peringkat juara, kami sebenarnya tidak begitu signifikan apakah juara 1, juara 2, yang penting kami ikut dulu. Oke, karena Ikut dulu. indikator penilaian juga ini bermanfaat atau Bet- tidak? iya, gitu. bener. Dan optimisme yang dibawa adalah pertama ini membawa manfaat bagi masyarakat desa dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Benar sekali. Oke, terima kasih Bang Anton ngobrol-ngobrolnya. Nanti juga saya akan berbincang Terima bersama kasih. Ibu Tabib secara lebih seru lagi Iya. seputar bagaimana SDA dan juga teknologi tepat guna yang ada di Kabupaten Mukomuko. Oke. Dan pemirsa, bersama saya Pak Heri Rustandi. Rustandi. Nah, ini juga menarik nih. Pak Heri merupakan seseorang yang kita anggap marketing juga ya, Pak. Marketing, ya benar. Marketing. Nah, Iya. Bapak kan juga dalam tanda kutip juga membantu perekonomian desa nih karena tertarik dengan hasil CPO. CPO. Apa yang melatar belakangi Bapak tertarik dengan hasil CPO? Padahal hasil-hasil yang lain banyak nih, Pak. Ya, begini Bu, yang pertama sekali kan itu memang tingkat ekonominya memang bagus. Benar. Yang kedua kita bisa membantu untuk perekonomian masyarakat gitu Bu ya. Di antara mereka ini kan artinya berondol-berondol ini kan banyak yang terbuang ataupun yang tidak ada nilai ekonomisnya gitu Dibuang kan. jadi sampah gitu. ya, Jadi Pak. dengan adanya sekarang ada produk begini Bu, udah menjadi penghasilan tersendiri buat masyarakat gitu. Nah, kemudian kan Bapak lihat nih, Bapak juga berada di bengkel nih ya, bengkel milik desa gitu. Walaupun ini adalah posyantek mandiri. Nah, seperti apa nih Bapak menanggapi adanya inovasi-inovasi peralatan? Sangat baik sekali Bu. Sangat baik sekali untuk produk-produk yang ini Bu ya. Menurut saya itu sangat ekonomis, sangat bagus sekali gitu kan. Memang sudah ini kayaknya seperti udah bagus sekali lah gitulah. Apalagi juga mempengaruhi dengan hasil produk CPO yang Iya, nanti Bapak bisa benar. pasarkan juga Iya, ya. kita bantu pasarkan buat hasil mereka gitu. Artinya Bapak nanti bisa menerangkan ke masyarakat bahwa dengan alat ini hasilnya bagus? Bagus, ya bisa saya terangkan kepada Mas, dan juga beberapa orang udah saya kasih tahu gitu kan, udah ada penyuluh secara inilah gitu kan, intern lah gitu kan. Oke, bahwa di Iya, sini mampu membuat satu peralatan press CPO yang baik ya. Iya, benar. Oke, terima kasih Pak Heri Oke, tentunya atas sama-sama, Bu. supportnya karena kita berharap dengan hadirnya Pak Heri juga membantu nih siklus perekonomian yang ada di desa Iya, ini. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Dan yang paling menarik dari penemuan teknologi itu tentunya dari permasalahan yang ada di sekitar masyarakat desa. Misalnya nih banyaknya pelepah sawit yang finally ini ada peraut lidi Sawit. sawit. Iya. Jadi prosesnya Jadi- seperti apa ini? Lidi sawit itu kan
laku, punya harga. Punya Jadi harga. apabila panen itu ada yang tua ditebas, dibuang. Jadi Iya, kita banyak makan. sekali kita lihat Banyak. itu Jadi pelepahnya. kita bersihkan dengan alat ini, berinovasi, menjadikan lidi. Jadi lidi seperti ini. Lidi ini jadinya Makanya saya nggak bisa bedain tadi ini Ini kelapa sawit. atau sawit Jadi lidi gitu. sawit ini ada harganya. Oke, kemudian artinya pelepah itu dimasukkan Nah, ke sini, Pak. serut Prosesnya lidi itu seperti kan apa? diambil lidinya sama daunnya, kita buang, sisakanlah dikit daun itu, cabut, baru dimasukkan langsung Untuk bersih pembersihan dia. di sini. Iya, pembersihan lidi. Oke, baru akhirnya nanti dikeluarin di Keluar sini sampah lidi dari yang sana. bersih. Dan Untuk ini- menghidupkan mesin berarti harus menggunakan Ada diesel atau motoran, elektromotor yang 1,4 AP bisa juga. Jadi saya udah jual ini desain sebagai anu aja, yang saya desain sudah saya kirim. Oh, Ke Medan ada 2 unit. wow, kemudian Saya ada kirim 2 juga unit. di Medan karena di sana banyak juga sawit. Jadi produk-produk kita ini inovasi yang pertama kita buat, begitu mau jual baru kita perbaiki lagi. Sampai perfect seperti ini ya. Iya, makanya yang bagus kita kirim. Oke, jadi memang ini penemuan ini juga karena melihat lingkungan ya, Iya. Bang Anton. Artinya seberapa penting sih observasi di lapangan gitu hingga menemukan peralatan? Karena terkait dengan banyaknya ampas-ampas daun yang dibuang secara tidak berguna bagi masyarakat, maka inovasi inilah serta ide beliau ini untuk bisa dijadikan penambahan ekonomi masyarakat. Oke, artinya juga Bang Anton ini turut bangga nih Pak, karena bisa melakukan pemberdayaan masyarakat Iya. yang tentunya nanti juga akan sebagai fasilitator juga menjembatani ke pemerintahan Luar desa. biasa semangatnya Pak. Harganya berapa nih Pak? Hari itu saya jual 4.500.000. 4.500.000 dengan Modal paling sekitar 1,5 juta. Oke, kemudian awetnya, Awetnya kan? bertahun-tahun. Awetnya bertahun dan hasilnya juga artinya Iya. imbang apabila masyarakat ingin memiliki usaha, Betul. melihat dari observasi masyarakat Iya. lingkungan yang Ada banyak pelepah barang yang harus terbuang. dimanfaatkan. Jadi pun sisa dari sabut tadi daunnya itu untuk makan sapi, untuk composting bisa. Oke, artinya yang Jadi tidak ada- ada harga tidak terbuang. apa-apa menjadi Jadi- nilai ekonomi. Iya betul. Ini namanya ini Bu, ada juga ini Bu turunan kelapa sawit. Jadi Banyak. Ini adalah repemil itu kan ada biji. pemecah noten biji sawit. biji-biji sawit Iya. itu. Lalu Dipecah, cangkangnya laku Bu di anggaran 500 perak per kilo. Nah intinya itu hampir sekitar 7.000 kalau dikeringkan. Ada harganya, ada marketnya. Inilah salah satu nanti keluar dari itu ini pembersih notennya. Dari sini kita pecah lagi Pak. oke, jadi sebenarnya ini sepaket ya Pak ya. Market. Jadi memang Dari satu sawit, pohon sawit. Dari satu pohon sawit pemirsa, dari dahan yang bisa Iya, dikelola diolah lidinya, sampai kemudian ke biji-biji. oilnya, bijinya semuanya memiliki nilai ekonomi. Hadirnya bengkel kerja yang mampu membuat inovasi teknologi tepat guna dan dikembangkan sesuai dengan potensi masyarakat dan juga lingkungan desa, maka berdampak positif, yaitu membuka peluang kerja bagi masyarakat desa, terutama para pemuda yang bertekad untuk bekerja dan mengolah kemampuan diri. Tak hanya menciptakan inovasi, namun sekali mendayung bisa menciptakan lapangan kerja bagi warga desa.